Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Sahih. Sekarang kenapa kita selalu sesak dada melihat perselisihan, melihat perbedaan? Karena kaidah kita salah. Apa yang dimaksud kaidah kita salah? Kaidah kita salah menjadikan fatwa ulama sebagai dalil. Itu salah. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah. Kenapa? Karena menyelisih fatwa ini. Dia mendengarkan radio ini, dia membaca kitab ini. Padahal sudah difatwakan ulama ini, jangan dengarkan, jangan baca, jangan hadir majelisnya. Masya Allah, kok nekat sekali orang. Semenjak kapan fatwa ulama jadi dalil? Dalam usul apa ini? Usul bid'ah seperti ini? Gak ada seperti itu. Katakan menyimpang, menyesat ini karena menyelisih Quran Sunnah. Tapi kalau dikatakan hati-hati dari ini, sesat ini karena dia mendengarkan ini, karena dia membaca ini, padahal sudah difatwakan ulama ini jangan dengar dan jangan baca, maka berarti sesat. Semenjak kapan ada kaidah seperti ini dalam Islam? Gak pernah ada. Kalaupun difatwakan ulama ini jangan dengar, jangan baca, jangan hadir, jangan ini dan lain, kemudian dijadikan kaidah ketika orang menyelisih berarti sesat. Ini menunjukkan orang tidak punya ilmu mustalah hadis, nggak punya usul sama sekali, atau pura-pura nggak tahu ilmu. Jadi kita barakallahu fikum sekali lagi, kenapa kita selalu sesak dada ketika melihat perselisihan? Berawal dari kaidah kita yang salah, bahwa kita menganggap fatwa yang kita ambil, yang kita amalkan, yang kita terima itu adalah sebagai hujjah. Karena kita anggap sebagai hujjah, sehingga ketika kita melihat orang lain menyelisih berarti otomatis apa? Salah bukan? Salah. Kalau sudah menganggap orang lain salah, mesti yang ada di hati kita berusaha untuk meluruskan dan membenarkan. Ketika dia tidak mau diluruskan dan dibenarkan, otomatis kita anggap dia sebagai apa? Musuh karena sesat. Iya kan? Begitu. Tapi kalau kita anggap bahwa fatwa yang kita pegangi ini, inilah insya Allah ini yang benar, tetapi jangan menvonis, jangan menjadikannya sebagai hujjah untuk menghujat orang lain. Tenang hati kita. Saya melihat dari perselisihan ini, ulama ini berfatwa seperti ini, yang ini berfatwa seperti tadi yang kita pelajari. Bagi saya sepertinya ini dalil yang lebih kuat. Bagi saya. Dan terus bagaimana kalau ada orang yang menyelisih saya? Ya terus sama. Kalau dia punya dalil, kalau dia memegang hujjah, ya sudah, tidak apa-apa. Kenapa saya harus sesak dada? Kenapa? Karena saya sudah punya kaidah bahwa yang saya pegang itu tadi adalah masalah ijtihadiyah. Maka berarti dia juga punya hak untuk memegang pendapat yang lain. Lain halnya kalau perbedaan khilaf, kiblat, atau perbedaan seperti misalnya antara kaum muslimin dengan orang-orang Syiah misalnya yang melaknat para sahabat, kalau itu nggak bisa. Tapi ini kadang-kadang adalah masalah fatwa, masalah ijtihadiyah. Jadi itu barakallahu fikum, bahwa berawalnya sesak dada ketika melihat perselisihan, perbedaan, ini berawal dari kaidah yang salah, di mana menganggap bahwa fatwa yang dia pegang itu adalah kebenaran, sehingga ketika dia melihat orang menyelisih apa yang dia pegang, dianggapnya salah semua, dan ini kaidahnya salah. Baca, ada di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, bab cara menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, di antara cara menafsirkan Al-Quran dengan kembali kepada ucapan tabi'in. Namun Imam Ibnu Katsir di situ menggaris bawahi atau mungkin menggaris atasi ucapan Hajjaj bin Yusuf, ucapan Syu'bah bin Hajjaj, bahwa ucapan tabi'in boleh kamu ambil ketika kamu lihat itu dalilnya kuat, boleh kamu pegang, tetapi jangan kamu jadikan hujjah untuk menyalahkan orang lain. Kan begitu caranya. Dengan begitu kita kan lapang dada berarti. Saya mempunyai keyakinan bahwa sholat subuh itu tidak ada kunutnya, dan itu madhab Imam Ahmad, dan itu insya Allah yang benar. Tapi coba Imam Ahmad ketika ditanya, bagaimana ya Imam kalau saya sholat di belakang orang kunut? Kunut, kata beliau, kunut. Imam Syafi'i yang berpendapat seperti itu, ngangkat tangan, mengaminkan doanya. Kan enak lapang dada seperti itu. Beda dengan kita. Kenapa? Saya kan membaca bahwa kunut subuh itu tidak ada, alias mungkin bid'ah, bahkan
maka saya sholat subuh pokoknya orang lain kunut lurus saja gitu. Saya mempertahankan keyakinan, saya tidak mau mutalawin, saya tidak mau pilih-pulang mutalawin, saya harus berprinsip. Salah. Itu berawal dari kaidah yang salah itu tadi, bahwa fatwa dianggap sebagai hujjah. Padahal kita kan punya usul fikih, hujjah itu Quran, sunnah, ijma dan qiyas yang sahih, bukan fatwa. Ini barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup waktunya. Sudah cukup kan? Yang pertama tadi masalah memanjangkan bacaan dalam rukuk dan sujud. Apakah mengulangi lagi doa itu atau doa yang lain? Yang pertama jelas doa itu yang diulang lagi, karena tidak ada doa yang lain yang Rasulullah, yang diriwayatkan dari Rasulullah. Yang kedua, kalau misalnya khusus dalam sujud dia menambahi doa dengan doa kebaikan, misalnya Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, atau doa-doa yang lain tidak ada masalah. Karena Rasulullah mengatakan wa ammas sujud fa'adziru fihi minad du'a. Adapun sujud maka perbanyaklah kalian berdoa. Boleh menambahi dengan doa yang lain kalau dalam sujud. Adapun tadi masalah salat bagi musafir, apakah dianjurkan kalau salat jamaah dan qasar untuk salat sunnah? Al-Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dari kalau saya sholat sunnah, ia mending sholat lengkap sekali. Kalau saya sholat qabliyah atau ba'diyah, ia mending tidak usah qasar, kata beliau. Sholat qasar ini kan untuk meringankan bagi musafir supaya lebih ringkas waktunya. Kalau saya sholat sunnah, ia mending daripada wajib yang saya kurangi, mending saya lengkapi aja wajibnya apa. Itu maknanya kata Imam Abdullah bin Umar, artinya tidak ada sunnahnya kecuali sholat sunnah qabliyah hajar. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya walaupun safar. Beliau selalu melakukannya. Adapun kalau mau berdoa, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau mau berdoa setelah sholat nggak ada masalah. Berdoa setelah sholat nggak ada masalah, tetapi setelah dzikir terlebih dahulu. Setelah zikir Allahumma antas salam minka salam sampai selesai, baru kemudian berdoa. Kalau mau berdoa, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.